Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayah bunda yang saya hormati, kajian Masjid Ta'lim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita selalu bersyukur baik dengan hati, pikiran, dan lisan. Bersyukur dalam arti menghargai pemberian Allah Ta'ala, baik yang berupa materi seperti kesehatan, keselamatan, kedamaian, kenyamanan, hidayah, inayah, dan juga yang berupa materi, berupa tempat tinggal, papan, pangan, dan sandang, dan lain-lain. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk topik malam hari ini sesuai undangan DBA Group, yaitu meraih jiwa yang tidak khawatir. Jadi kita hidup ini tipsnya, petunjuknya Al-Quran supaya tidak khawatir itu seperti apa. Itu nanti kita akan melihat pola semesta melihat jiwa. Namun sebelumnya kita ingatkan dulu bahwa Al-Quran ini adalah penuh berkah. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, maka ikutilah dia dan bertakwalah kamu supaya diberi rahmat. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran itu penuh berkah. Berkah itu ya kehidupan yang bisa menjadikan kita ini tidak khawatir. Maka kalau dalam sejarah Rasulullah itu juga mengingatkan supaya kita itu membaca Quran itu memahami. Sebab ada istilahnya yahruju nasun min qablil masriki yakra'unal Qur'ana la yujawizu tarokihim. Ada dari mereka itu membaca Al-Quran tidak melewati tenggorokannya. Artinya apa? Ya membaca tapi tidak paham ya. Harusnya membaca yang berhubungan dengan peringatan, itu harusnya ya agak sedih tapi malah gembira misalnya. Kalau tidak tahu kan seperti itu. Nah oleh karena itu mari kita berselancar melihat wahyu Allah yang berhubungan dengan petunjuk supaya kita tidak khawatir. Seperti biasa kalau kita mau membaca Al-Quran ya, boleh baca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, juga boleh membaca di dalam surat 23 ayat 97-96 Rabbi a'udzubika min hazamatis sayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ya Tuhanku, aku berlindung Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan setan itu kepada aku. Artinya kita memang berharap mendapat perlindungan oleh Allah, ya oleh Allah. Kemudian kita dijauhkan dari bisikan-bisikan setan. Ayah bunda yang saya hormati, ya. Di dalam kita hidup dan kehidupan ini, itu ada dinamika semesta yang utuh.
Kan kita berada di sini tentu saja bukan kebetulan, Bapak. Karena ternyata di semesta ini tidak ada potongan peristiwa. Karena setiap peristiwa sekecil apapun itu merupakan bagian dari keseluruhan dinamika semesta. Karena semesta ini dinamis, tidak diam, bahkan kalau kita tahu bumi kita pun ya ini sebenarnya tidak diam. Bumi kita itu kan di samping berotasi 24 jam juga berevolusi. Ini sering saya sampaikan juga. Jadi bumi kita ini mengelilingi matahari dengan kecepatan 103.000 km per jam dan berotasi kurang lebih 24 jam, kecepatannya 1665 km per jam. Nah, ternyata dalam galaksi pun semua bintang ya, semua planet pun tidak diam. Yang jelas kita semua sedang terbang di sebuah pesawat besar yang bernama bumi. Entah mau pergi kemana, entah mau dibawa kemana, pokoknya kita ikut saja di dalam bumi ini. Jadi dinamika semesta ini bergerak, Pak. Maka kita juga harus bergerak ya, semampu kita. Termasuk kita taklim ini juga bergerak. Hatinya bergerak, pikirannya bergerak ya. Jiwa dan raganya juga bergerak. Maka karena ada gerakan, karena ada perubahan. Jadi yang abadi itu adalah perubahan. Ya, dulu kita muda, ya wajar berubah akan menjadi tua. Kalau begitu takut tua, itu mah cepat tua, Pak. Ya. Sesuatu yang tidak kita sukai, itu datangnya lebih cepat. Takut tua ke salon disuntik kolagen atau apa gitu misalnya, itu nanti malah cepat tua karena tidak alami. Ya. Pun penjenengan titeni sesuatu yang penjenengan itu tidak suka, ya, menolak dalam hati, itu malah sebentar-sebentar datang. Itu hukumnya seperti itu. Kalau kita takut tua ya malah tuanya cepat itu. Tapi kalau santai aja ya tua ya sunatullah itu tidak masalah. Karena semesta ini hukumnya sederhana, yaitu like attract like, ya, yang serupa menarik yang serupa. Kalau kita hidup ini sebenarnya kan simpel, ya, mudah. Kalau ingin dihormati ya menghormati orang lain. Kalau ingin disayangi ya menyayangi orang lain. Tapi kalau sukanya ghibah, mencari kesalahan orang lain, kemudian istilahnya merendahkan, memperolok-olok dan lain sebagainya, itu yang datang kepada kita juga seperti itu. Yang jelas hari ini kita bangun, hari ini dengan hari yang kemarin itu sudah berbeda. Oleh karena itu mereka-mereka yang ingin tetap hidupnya begitu-begitu saja itu sudah melawan hukum alam. Karena hidup ini tidak ada yang tetap, semuanya berubah dan perubahan itu abadi. Siang itu tidak abadi karena akan diganti malam, malam juga tidak abadi karena akan diganti siang. Tapi siang dan malam itu selalu abadi. Nah, ini sebagai prolog bahwa ternyata perubahan dalam hidup ini harus kita sadari. Kalau masa muda itu pengennya kan ada pemiu gini, Pak. Masih kecil manja, remaja poya-poya, nanti dewasa kaya raya, tuanya bahagia, mati surga. Ini yang menderita-menderita dihilangi, kok gampang menurut begitu kan begitu ya. Lah nek remaja manja sing manjake sapa nek wong tuane biasa-biasa kan begitu ya. Pengennya kaya raya kan harus bekerja dulu, enggak mungkin tidak ada hukum kausalitas. Nah, peran kita ya, peran kita di semesta ini, kita hidup ini ya. Allah menjanjikan dalam surat Nur ayat 55 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati liyastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzin
ya ladir tadolahum wala yubaddalannahum mim ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bihi syai'an wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Ini terjemahnya ya, kelihatan dari situ. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan dari kamu yang mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Bahasa Arabnya janjinya Allah itu wa'ada, itu artinya telah berjanji Allahu Allah fi'il madhi. Kepada siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman di antara kita, yang wa amilus soleh, solihat dan beramal soleh. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu mendapat janji Allah akan yaitu dijadikan khalifah, pengusaha, ya, penguasa. Layastah lifannahum, ini pakai lam takkid dan nun takkid. Nah, berkuasa di mana? Fil ardi, di dalam bumi, sebagaimana orang-orang yang dulu sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, yang perlu diketahui di sini yaitu bahwa Allah itu ya benar-benar akan memberikan janji itu. Nah, sekarang kita akan melihat menjadikan khalifah ini kan penguasa. Kita tidak usah berpikir yang jauh dulu. Artinya apa? Kalau kita beriman, beramal soleh, ya, kemudian Allah menjanjikan kita akan menjadi penguasa. Itu kita mulai dari diri sendiri, ku anfusakum. Kita jaga diri kita, menguasai diri kita. Menguasai tidak marah, menguasai tidak ego, ya. Menguasai tidak merendahkan orang lain, ya. Sehingga yang terjadi apa? Stop usil kepada orang lain. Stop mentertawakan orang lain. Stop merendahkan orang lain. Stop menghina orang lain. Stop mengejek orang lain. Stop mencari kesalahan orang lain dan stop membuli orang lain. Sehingga kita bisa menguasai diri ini menjadi hamba Allah yang iman beramal soleh. Kalau sudah menguasai diri sendiri, itu mau merangkak mengalir ke eksternal, keluar, itu lebih mudah. Tapi kalau manakala personilnya itu belum bisa menguasai dirinya, mau menguasai apa? Di bumi ini masih marah-marah, ya. Kan ciri orang yang suci itu kan sudah tidak marah-marah. Kalau masih gampang marah-marah, mudah tersinggung, itu jiwanya kotor itu, Pak. Walaupun atributnya mungkin pakai jubah, pakai apa, walaupun bajunya kelihatannya, tapi kalau sukanya masih merendahkan, ya, menghina orang lain dan lain sebagainya, itu ya dalamnya kotor, ya. Itu sudah jaminan Allah. Maka kalau dalamnya sudah bersih, yaitu tadi sudah menguasai dirinya sendiri, itu bisa. Sehingga kalau sudah menguasai dirinya sendiri, ya tidak ada rasa khawatir, ya. Kita lanjut ke ayat dulu, ya. Tadi surat Nur ayat 55, sekarang ke surat 2 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi ini cerita Adam, ya, di jannah. Di sana kan waktu itu Allah bilang sama malaikat, "Hei malaikat, saya akan menjadikan khalifah di bumi." Malaikat kan, loh, nanti apa akan menjadikan di bumi ini orang yang
suka menumpahkan darah. Karena malaikat sudah tahu kalau manusia itu sukanya menumpahkan darah. Akhirnya ya seperti itu, suruh bersujud, sujud bukan arti menyembah tapi sujud menghormati, suruh menghormati Adam. Yang tidak mau adalah iblis karena aba wastakbaro, saya diciptakan dari api sedang Adam dari tanah. Maka ya turun kamu semuanya, bitu, ya jami'ah semuanya. Maka di sini ya dalam ayat mengatakan fa'ima ya'tiyanakum mini, apabila ya datang petunjukku, huda itu petunjuk, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala maka tidak khaufun, ya khawatir, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, kalau dulu petunjuknya ya wahyu, sekarang juga wahyu. Kalau kita mengikuti dengan benar petunjuk-petunjuk Allah itu, kita tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa bersedih hati, Pak. Biasanya orang khawatir itu karena memikirkan masa depan. Somben piye ya kan gitu. Padahal kita disuruh hidup itu saat ini sekarang. Masa depan besok lusa itu kan misteri, Pak. Kita tidak tahu umur kok. Ya. Tidak usah dipikirkan untuk saat ini sekarang di sini, ya. Kita fokus berbuat baik, nanti belakangnya baik. Itu kuncinya di situ. Jadi fokus di sini saat ini kita berbuat baik, nanti berikutnya pasti baik. Karena semesta ini juga ada hukum kausalitas sebab akibat, mingkuli sain sababa faat ba'as sababa. Tiap-tiap sesuatu, dari tiap sesuatu itu ada kausalitas sebab akibat, maka ikutilah sebab akibat itu. Nah, sebab akibat itu Allah juga syari'ul hisab, Pak. Syari'ul hisab, syari' itu cepat, hisab itu perhitungannya. Kalau tidak percaya itu boleh dibuktikan. Balasannya cepat macam gitu. Penjenengan makan ya sambal lomboknya 10, nanti berapa jam pasti ada balasan. Ini yang gampangnya seperti itu ya. Tuh. Kalau dulu saya menggambarkan bapak mau mantu ya, Pak RT dikunjung ingkung ya. Nanti Pak RT ya balasannya apa? Ya cepat anunya gitu. Tapi nek moro wera gelemnya RT misalnya kurus layang tok ya sik nyang pasar sik gitu mesti. Ya itu. Cepatnya seperti itu ya. Jadi hukum semesta ini memang ya seperti itu, sebab akibat, memberi baru dikasih. Sehingga orang yang mengikuti petunjuk itu tidak, rasa khawatirnya tidak ada. Dan tidak juga bersedih. Jadi tidak usah memikir masa yang ada. Kalau orang sedih itu biasanya mikir masa lampau. Jadi hidup masa lampau atau hidup masa yang akan datang itu kan digambarkan kalau orang itu bermata juling, Pak. Ya, mata juling itu kelihatannya saya melihat Pak Heru, ya, kelihatannya, tapi melihat sana itu mata juling. Jadi hidupnya di sini tapi pikirannya melalang yang akan datang. Ya, ini digambarkan seperti itu. Nah, oleh karena itu mari kita selalu mengikuti petunjuk Allah semampu kita. Gitu. Jadi satu, tidak khawatir adalah mengikuti petunjuk. Kita lanjut masih surah Al-Baqarah ya. Tadi ayat 38, ini 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wa nasara wa sabiin man amana billahi wal yaumil akhiri wa amilas sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun ya. Inna ya, ini huruf takkid, sungguhnya alladzina amanu orang-orang yang telah beriman, walladzina hadu dan orang-orang Yahudi ya. Sebenarnya hadu ini bisa diterjemahkan juga orang yang mendapat hidayah. Wa nasoro dan orang-orang Nasrani, sebenarnya Nasoro ini orang-orang yang mendapat pertolongan.
wasobiin ya. Ini orang-orang dulu yang mengikuti Nabi ya. Nah, zaman dulunya itu namanya sobiin. Nah, antara orang beriman, hadu, nasoro dan sobiin tadi, man amana billah. Siapa orang yang percaya billahi pada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, kemudian wa amila sholihah dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, baginya itu adalah balasan dari Rob mereka, dari Tuhan mereka, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa khawatir dan tidak bersedih hati. Jadi Allah itu tidak pilih kasih, Pak. Siapa syaratnya itu di ayat ini kan? Ini sebenarnya ayat universal loh Pak ini. Tapi biasanya kita kan beda baju, beda atribut udah, wah itu kita menjustifikasi itu ini gitu aja. Padahal kalau Allah itu ya masih ada penghormatan. Maka kalau belajar petunjuk Allah dengan benar itu tidak mudah menghakimi orang lain. Wah itu kafir, kafir apa? Kafir itu orang yang tertutup apa cocok? Kafir, wah itu munafik, munafik ya kan? Gitu. Munafik cirinya sholat ingat Allahnya sedikit, misalnya itu. Males dan lain sebagainya. Jangan-jangan termasuk kita. Orang yang mendustakan agama jangan-jangan termasuk kita karena kita menelantarkan anak yatim dan orang miskin. Jadi namanya ya untuk kita yang membaca dan kita belajar ini bukan penunjuk-penunjuk sana sini. Nah, maka di antara itu tadi ya, kalau beriman beramal soleh mendapat ajr, balasan dari sisi Tuhan mereka, dan mereka tidak khawatir dan tidak ada rasa sedih. Wong urip iki nek ora khawatir, ora susah, ora sedih, Pak. Penak gitu. Jerone, jadi sangka jerone wis bahagia. Biasanya kan orang itu cari bahagia, wah yo ben seneng yo pikniknya di nang Gunung Plenuk. Nah Bu, Gunung Plenuk. Golek seneng-senengnya orang kan mulih kepanasan, mulih raine ireng. Ya, itu golek seneng bukan bahagia itu. Ya. Nek orang bahagia itu sudah selesai dengan dirinya sendiri di rumah itu, ya gitu. Itu. Ya. Tapi boleh-boleh saja nanti, oh ini saya ke Gunung Plenuk, Plenuk bukan Plenuk, keliru saya. Ya. Ini tadabbur alam, Allah itu menciptakan batu seperti itu kan gitu. Jadi lagi pikirannya ya atas kaya watu kan gitu ya. Ya. Jadi itu tadi Bapak Ibu sekalian ya, tidak khawatir. Antas masih surah Al-Baqarah ya. Di sini ayatnya 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang aslama itu menyerahkan diri kepada Allah ya. Kemudian ya, dia itu berbuat kebajikan, wahwa muhsinun. Muhsin itu dari hasana, yusinu. Muhsin itu adalah fa'ilnya, pelakunya. Falahu ajruhu, maka baginya pahalanya nginda rabbihi di sisi Tuhannya. Jadi orang yang sudah pasrah, Pak. Pasrah itu Islam, aslama. Islam itu kan bisa berarti pasrah. Kalau sering saya sampaikan kan pasrah itu seperti mayit itu Pak. Mayit itu pasrah, mau dimandiin pakai air hangat, air dingin, enggak urusan. Mau pakai sabun lek, leboi, enggak masalah. Mau disampo atau enggak juga enggak masalah, itu sudah pasrah. Enggak protes itu namanya seperti itu. Jadi yang diterima dari Allah itu dua-duanya, yang suka mau yang tidak suka itu adalah diterima dengan baik karena ada pelajaran dan pesan, itu namanya sudah pasrah. Kemudian berbuat baik ya, maka baginya ini belah tadi, maka tidak ada khawatir terhadap mereka dan tidak ada bersedih hati. Jadi tutup ayatnya hampir sama Pak.
Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, di sini adalah pasrah. Kalau tadi beriman amal soleh baik itu dan lain sebagainya, kalau ayat 38 tadi mengikuti petunjuk. Ya, jadi beberapa hal itu bisa kita catat. Oh ternyata supaya tidak khawatir, tidak bersedih hati, syaratnya ini kan begitu. Kemudian masih surah Al-Baqarah ya, ayat 274. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan, yunfiku menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan. Jadi orang infak itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Jadi misalnya kalau infak untuk yatim itu saya share, kadang tidak, itu ya untuk terang-terangan juga boleh. Tapi biasanya ayat ini saya tampilkan. Ya. Maka mereka mendapat pahala di situannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Jadi ini syaratnya tidak khawatir, tidak bersedih hati itu adalah berinfak. Infak itu bukan masalah banyak sedikitnya, tapi intinya dari kita infak dan sedekah itu adalah kita mengurangi dari kemelekatan kita kepada yang kita punya. Maka hidup ini ada suka, ada duka. Suka supaya kita itu bersyukur, duka supaya kita itu tidak ada kemelekatan. Nah senang terus lah, ya. Biasanya kita tuh melekat sekali, ya. Pengen ini keturutan, pengen ini keturutan, pengen ini keturutan terus gitu aja. Kita melekat sekali. Tapi kalau kadang wah kesandung, kalau itu nanti kita oh iya ya ternyata ya seperti inilah dunia. Namanya ada duka. Maka di sini Bapak Ibu sekalian ya, yang namanya infak itu semampunya, khususnya kalau masih punya orang tua, kemudian juga karib kerabat. Ya. Kan di dalam ayat 177 kan wa atal mala ngala hubbihi dzabil kurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firikob dan seterusnya itu. Kita lanjut ya. Di sini surat 5 ayat 69. Ini hampir sama dengan surah Al-Baqarah ayat 62 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wa nasara man amana billahi wal yaumil akhiri wa amilas sholihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun ya. Hampir sama, cuma di sini nasoronya dengan sobiin digeser. Ya, ini untuk menguatkan saja. Kadang Al-Quran itu seperti itu. Ya. Redaksinya sama, cuma beda sedikit, tapi konteksnya itu sama. Surat Al-An'am ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma nursil mursalina illa mubasyirom wa mungdzirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira sebagai motivator kabar gembira dan memberi peringatan barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, di sini kita diingatkan bahwa tugas para rasul itu memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira misalnya ya, kalau baca Al-Quran ya, sahuruf 1 pahala. Peringatannya ya, jangan berhenti di situ. Harus melewati tenggorokan, harus paham supaya bisa mengamalkan kan begitu. Ada peringatan juga. Nah, ibaratnya rambu-rambu di jalan itu ya, ada petunjuk arah, yang namanya larangan juga kita taati, bukan hanya nuruti lampu hijau saja, kalau merah kita juga harus berhenti.
Jadi di sini ya, mendapat peringatan dari Rasul dan juga kabar gembira, terus beramal soleh, maka dia tidak ada rasa khawatir dan tidak bersedih hati. Jadi tutup ayatnya hampir sama. Kembali ke surat Al-Baqarah ayat 277 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ladzina amanu wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa aqamus sholah, dan menegakkan sholat, wa atuz zakah, dan membayar zakat, lahum bagi mereka asruhum, ya, pahalanya inda rabbihim, di sisinya, di sisi Tuhan mereka, wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Belakangnya sama, tidak ada khawatir dan tidak ada bersedih hati. Untuk siapa? Orang yang beriman, beramal soleh, menegakkan sholat, ya, sholatnya ditegakkan. Jadi sholat itu bukan tujuan, tapi tujuan dari sholat itu adalah tansah anil fasail wa mungkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fasail wa mungkar. Kemudian tujuan sholat yang kedua adalah lidzikri, untuk mengingatku, mengingat Allah, ya, surat Toha ayat 14. Ini orang yang juga tidak khawatir, tidak bersedih hati. Terus Al-A'raf 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani adama, imma ya'tiyannakum rasulun minkum yakusuna alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hai anak Adam, ya, anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul kepada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Jadi kuncinya yang tidak khawatir, tidak bersedih hati itu ada perubahan. Perubahan apa? Di sini adalah famanittaqa wa aslaha, bertakwa dan mengadakan perbaikan, aslaha. Maka orangnya disebut soleh, solihun, ya, itu failnya. Jadi solaha yasluhu, ya, termasuk juga muslih, muslihun itu orangnya. Jadi kalau ada ayat-ayat kemudian, ya, kita imani, kita pahami, kita amalkan, maka kita akan mengadakan ketakwaan dan perbaikan sehingga yang terjadi adalah tidak ada rasa khawatir dan tidak bersedih hati. Kemudian surat 10, ya, ayat 62 sampai 64, ini definisi wali menurut Al-Quran, ya. Allah inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah, ingatlah, inna, sesungguhnya, aulia itu jamak dari wali, wali-wali Allah, ya, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu tidak khawatir dan tidak ada rasa takut. Nah, wali Allah itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka ini bertakwa. Lahumul busra, bagi mereka itu, ya, kabar gembira fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Dzalika huwal fauzul adzim, yang demikian itu dia adalah fauzul adzim, ya. Fauz itu kemenangan yang besar atau kebahagiaan yang besar. Nah, sekarang kita melihat nasihat untuk jiwa. Kalau tadi kan beberapa hal yang berhubungan kita tidak punya rasa khawatir. Jadi kalau tadi saya sebutkan ada jiwa yang suci, ada jiwa yang kotor, yang masih suka gampang marah, mudah tersinggung dan sebagainya, maka ya
tesnya itu sederhana. Masih suka sakit hati ketika ya dimarah-marahin oleh orang lain, itu belum berkuasa pada dirinya sendiri. Tadi surat 24 ayat 55. Kalau kita masih baperan ya, gampang tersinggungan, itu artinya kita belum sukses menjadi penguasa di bumi ini. Kita masih sering menjadi orang lain, itu yang disebut dengan ewuh pakiwuh kalau bahasa Jawa ya. Nah, sekarang nasihat untuk jiwa. Yang pertama, jangan suka menyesali keadaan apapun yang terjadi. Pahami kalau itu adalah kasih sayang Allah, sekalipun tidak diharapkan kedatangannya. Itu untuk menyelamatkan jiwa kita. Nah, saya punya contoh ini, Pak. Kalau jiwanya fisiknya itu terpenjara, biasanya jiwanya ini malah bertumbuh baik. Contoh pencuri kemudian masuk penjara. Nah, ini fisiknya dia di penjara, tapi jiwanya tuh malah berpikir, oh iya, dia bisa sekolah dari sekolah kehidupan, universitas terbuka. Oh, ternyata mencuri itu tidak baik, kan begitu. Belum nek diantemi barang misalnya gitu. Jadi dia seperti itu, tapi biasanya kalau fisiknya itu bebas ya, nyanti duit, tapi malah jiwanya biasanya malah kosong. Ya, jiwanya malah kering karena terpengaruh yaitu tadi kebiaring donyo, kan begitu. Maka ya, apapun yang terjadi itu ada pesan dan pelajaran untuk jiwa kita. Yang kedua, jangan mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Anggap semua masalah sepele itu semua masalah sepele gitu aja ya wes, maksudnya ada hal-hal yang sepele itu rasa tersinggung ya, biar saja. Kalau mudah tersinggung kemudian ego marah, itu kan seperti luka yang terbuka, Pak. Kena air dikit gitu, wah sakit sekali ya. Jangan suka memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Tadi kan orang khawatir itu memikirkan hari esok ya. Kalau kita memikirkan yang akan datang, selalu kita nanti malah takut dan cemas. Maka hidup saja di sini saat ini sekarang, kita akan damai. Kita nikmati, kita syukuri keadaan saat ini seperti apapun. Kalau bersyukur kan Allah menambahi, Pak, menambahi kenikmatan. Ya, saya tuh kemarin ada gangguan batuk itu setengah bulan, Pak. Ya tak syukuri wae, gitu. Gitu. Saya enggak protes, ya gitu. Ya. Kalau protes nanti malah hilang-hilang ya. Kita memang risiko kita kerja, kita ini di jalan dan sebagainya. Kita keluar rumah itu kan sudah ada radikal bebas, Pak. Kalau ingin tidak kena radikal bebas ya di kamar pakai AC apa pakai apa, tidak usah keluar-keluar. Tapi kan kita harus aktivitas seperti itu. Ya kita nikmati, kita syukuri, itu kan. Kemudian keempat, jangan suka memikirkan yang tidak bisa berubah. Yang tidak diubah itu masa lalu. Ya, kalau masa lalu itu ya tidak bisa diubah, Pak. Yang bisa dirubah itu cara kita memandang masa lalu. Dulu ada masa lalu yang kita anggap sebagai musibah karena belum mengerti. Sekarang pandang masa lalu sebagai berkah. Jadi damai karena sudut pandang kita sudah berubah. Nah, jadi masa lalu kadang ya kalau dipikirkan tergantung orangnya. Kalau masa lalunya yang dipikir itu aku depen kok orang ini dan sebagainya, itu yang tidak betul. Dulu memang prosesnya seperti itu. Ya kita ditemukan orang ini, temukan orang ini, itu sebenarnya proses semesta. Kita mau belajar apa tidak. Kalau ingin sabar ya kita praktek di masyarakat. Kalau pas pengajian ini ya sabar semua, kan begitu. Kalau sudah di jalan, kemudian kalau kita interaksi dengan orang yang orangnya itu mungkin merendahkan kita, lah itu kesabaran kita diuji. Kita masuk yang terakhir, ciri jiwa yang suci, ya, tidak serakah dengan yang diingini, tidak benci kepada yang tidak diingini, bebas dari kegelapan,
tidak terjebak baik buruk benar salah. Pola pikirnya suci, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah ini. Jadi sudah selesai dengan dirinya sendiri, Pak. Tidak serakah dengan yang diingini. Kalau ada orang korupsi itu karena serakah yang diingini. Kemudian tidak benci pada yang tidak diingini. Yang diingini pengennya ya berdagang laba 10 juta, tapi guru laba 1 juta. Itu juga harus tidak membenci. Nah, di sini kuncinya kita dalam kehidupan ini supaya jiwa-jiwa kita ini menjadi suci, termasuk pikiran kita suci, sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kalau dikatakan orang lain begini tidak masalah. Kita tidak perlu validasi. Kita yang nilai itu adalah Allah sendiri. Tapi kalau kita masih suka cari validasi pada orang lain, ya itu nanti tidak damai dengan dirinya sendiri karena sifatnya sementara. Tapi kalau sudah damai dengan Allah, ya tidak terjebak sesuatu ini baik buruk dan lain sebagainya, itu adalah semua adalah ada pelajaran dan pesan. Maka kadang kan orang yang memberi judul, wah ada kecelakaan, sudah meninggal, wah ini musibah. Yang keluarganya bilang musibah, tapi bagi yang jual peti matikan kafan itu berkah. Itulah, itu Allah seperti hukum alam seperti itu. Jadi kita ya semuanya kita terima karena itu adalah sifat semesta seperti itu, ada perubahan-perubahan. Nah, jenis sifat kotor tadi sudah saya sebutkan ya, mudah tersinggung, gampang marah ya, apapun atributnya. Jadi kalau walaupun pakai sorban atau pakai apa, tapi kalau masih marah-marah, gampang tersinggung ya itu sebetulnya jiwanya masih kotor ya. Tidak sesuai dengan kriteria takwa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari beberapa hal yang telah saya sampaikan dan ayatnya banyak sekali ya. Semuanya adalah untuk supaya kita ini tidak khawatir, supaya kita ini tidak bersedih hati. Bisa dicatat ayatnya tadi, syarat-syarat itu ya, di antaranya mengikuti petunjuk, berinfak, beramal soleh, ya, mengikuti basyira wa nadhira dan lain sebagainya. Maka pesan terakhir, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Semoga kita semuanya dibimbing oleh Allah Ta'ala dan kita selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Saat ini di sini sekarang masih ada perubahan dan insya Allah hidup menjadi berkah karena Allah lebih mencintai hambanya yang suka beraslama atau tadi saya sebutkan pasrah kepada Allah Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Yahdillahu linurihi mayasa. Allah memberi petunjuk semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Kalau ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Mungkin ada komentar atau pertanyaan nanti setelah saya tutup. Nasrun minallahi wa man qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.